Gradap saya jos. Jos. Menos ora? Menos. Oke. Pol. Ya. Dan hal seperti ini juga nanti harus dipraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak David Klein tentang materi pelajaran yang sudah diajarkan untuk nanti dipraktekkan. Dan untuk kali ini juga seperti yang Bapak mau sampaikan kemarin, ya, jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalau ada sesuatu yang masih belum dipahami, lebih baik bertanya, ya, karena kalau kalian semua ini cuma diam, itu dianggap oleh Pak David, oh wis ngerti. Apa meneh kadek mau wengi kan linduk orang manuk-manuk, wah iki wis jos gitu. Bocos apa ngantuk itu. Tapi proses itu kayak ngantuk rasanya, ya. Kalau kalian bersemangat, insya Allah juga Pak David juga akan lebih bersemangat, ya. Kalau kemarin itu hanya sampai jam 2 lebih seperempat, karena mungkin pertimbangan Pak David itu kalian semua ini harus lelah. Kalaupun ditambah lagi waktunya, kayak percuma, kok malah suka orang kewarakan muka, gitu. Ya tambah ngeblay. Jadi lebih baiknya disudahi kemarin. Tapi kalau hari ini kalian lebih bersemangat, dan pasti Pak David sebagai mentor kalian juga akan lebih bersemangat, ya. Dan seperti kemarin juga akan ada hadiah-hadiah yang menarik, ya. Kalau saya menyediakan cek ini, kalau cekku itu sekarang apa bos bikon itu sekarang cekku sing wapi keril silver itu tak kayak kacau nih, harus entek lho karo. Terus cek L cilik itu, cek mini pons itu ya kaos bisa, tapi gak apa-apa. Kaos pun nanti kaos ini. Gak ada, Pak. Gak ada, ya berarti ada si nyobo. Ya, ada si nyobo dan gak izin itu berarti. Lah kok sing gawe iku balik cek lho. Kamu gak ngerti. Jadi gak apa-apa wes iki guyon ae kok, ya. Dan jangan cuma hanya berpikir ini aja, ya. Nanti saya juga ada hadiah-hadiah lain berupa mikrofon dan juga wireless yang sekarang saya pakai dengan dipakai Pak David ini juga akan saya berikan kepada Anda, termasuk anak mixer mengenai mobil itu gurung saya turunkan juga untuk hadiah, ya. Maka harus bersemangat, dan ketika Pak David memberikan pertanyaan, kalau Anda dengan sigap untuk menjawab dan jawaban Anda benar, berarti Anda datang ke sini itu tidak sia-sia, berarti Anda panjenengan, ya. Dan seperti itu tadi yang bisa saya sampaikan, ya. Yuk, itu semangat, ya. Semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mikrofon yang tidak digunakan harus diundur. Cuman yang ini saya nggak tahu caranya mute. Bawa, Pak. Bawa akan sedikit. Ya. C oke. Jadi tolong dibiasakan. Tapi kalau ada operator, biarkan saja nyala. Jangan pernah dimatikan, karena yang mematikan operator. Tugas utama operator adalah mute channel yang sedang tidak digunakan. Karena itu ada grup mute. Jadi kita bisa program grup mute satu, misalnya khusus untuk pembicara, yang lain ke mute. Grup mute 2 khusus untuk penyanyi dan seluruh instrumen misalnya. Mute, grup mute 3 untuk mute semua misalnya. Sangat-sangat penting grupnya. Ada pertanyaan soal grup ini? Apa semua sudah pernah melakukannya? Aman, ya? Ini buat pembukaan saja supaya semangat. Kira-kira apa bedanya VCA dengan DCA? VCA dengan DCA sama persisnya? Ada yang tahu singkatannya?
VCA dan DCA. Ada yang tahu singkatannya? Kan bagus kan? Di Google aja. VCA in Pro Audio stand for, Google-nya gitu. Voltage control top. Kalau DCA asik, mic-nya di nggak masuk ke YouTube. Ya, VCA singkatan dari Voltage Control Amplifier, DCA Digital Control Amplifier. Jadi fungsinya sama persis dan biasanya di mixer tidak ada bass treble atau kontrol apapun, hanya untuk kontrol level aja. Yes, Di grup. Makasih. ya. Ada yang belum mengerti? Karena ini tools kita untuk masa depan, mau tidak mau kita harus mengerti ini. Karena itu disebutnya amplifier, karena yang dikontrol hanya amplitude. Amplifier is from amplitude. Oke. Kenapa disebut amplifier? Karena dari dia merubah amplitude, tidak merubah warna. Sebuah power amp yang bagus ataupun amplifier apapun. Jadi sebenarnya yang ini udah ya, ini udah pernah dipraktekkan dan nggak ada masalah ya. Oke. Apa perbedaan VCA ataupun DCA dengan subgroup atau grup? Yang lain diberi kesempitan. Mantap. Tolong sebutkan dulu nama, nomor ATM dan partai. Enggak. VCA adalah grup input, kalau grup subgroup adalah grup output. Ada yang mau membahas? Gimana tadi jawabannya? Diulang. Kalau VCA adalah grup input, kalau subgroup adalah grup output. Gitu. Ada yang menyangkal? Silakan menyangkal. Menyangkal. Bukan menyangkal, Nah, tapi punya argumen lain. yes. Ya. Kalau VCA atau DCA itu untuk mengontrol grup yang langsung keluar ke untuk amplifier ya, untuk penguatan. Tapi kalau subgroup itu adalah grup yang masih bisa di plug in, jadi bisa ada penambahan. Dan kalau subgroup itu bisa keluar per grup itu, per grupnya bisa keluar sendiri. Punya output ya? Iya. Kalau di sini nggak mau, dia larinya langsung ke main. Makasih. Yes. Ada lagi yang mau mengadu argumen atau mau mengadu catur? Kita ada dua. Karena kalau pembukaannya salah, jadi salah. Tidak ada lagi? VCA atau DCA itu mengatur input. Benar juga. Grup
itu ada analog outnya. Tapi kalau VCA tidak punya analog out, oke? Ya sudah, tidak ada masalah. Oke. Saya luruskan sedikit karena perkataan ini sering sekali disalahgunakan, bahwa ada yang namanya audio signal processor. Kerjanya dia memproses signal audio, makanya disebut audio signal processor, kan gitu ya. Gitu. Oke? Oke, audio signal processor itu hanya ada dua macam. Kalau dia bukan amplifier, pasti dia adalah transducer. Hanya ada dua, apapun itu. Yang jelas sih kalau menurut saya yang trans disebutnya transducer karena dia trans. Misalnya transgender, misalnya transformer, dia merubah, trans itu merubah. Jadi transducer adalah audio signal processor yang merubah energi. Misalnya mikrofon itu merubah getar suara saya yang analog. Kan suara orang nggak ada yang listrik kan, nggak punya istri kalau suara listrik. Masuknya bukan listrik, keluarnya listrik, setuju? Maka dia merubah kan energi getaran menjadi energi listrik, maka namanya transducer. Pokoknya intinya kalau masuknya kabel, keluarnya bukan kabel, namanya pasti transducer. Jadi mikrofon ini kerennya disebut sebagai input transducer. Lawannya adalah loudspeaker. Loudspeaker masuknya kabel, masuknya listrik, keluarnya getaran, maka dia disebut output transducer. Udah hanya dua itu. Berarti mixer itu amplifier atau transducer? Karena masuknya kabel, keluarnya kabel juga. Hanya ada satu amplifier yang spesial, masuknya line level, oke, keluarnya menjadi loudspeaker level. Itu yang beda banget kabelnya. Kabel line, kabel instrumen, kabel loudspeaker, kan gitu. Oke. Alat itu namanya ada nama khusus karena masuknya kurang lebih 1 volt, keluarnya bisa besar sekali. Power gitu. Jadi ada yang khusus di amplifier namanya power amp gitu ya. Karena kan tergantung wattnya ya, masuknya berapa volt, betul? Yang saya bilang kemarin, masuknya itu tidak harus full gitu loh. Kita harus cari headroom di setiap titik. Yang terakhir kan di power amp. Entah itu power amp-nya ada di dalam loudspeakernya, box loudspeakernya, bukan dalam loudspeaker, di dalam box loudspeakernya, power amp-nya. Entah dia berada di luar, gitu ya. Kalau berada di dalam, kita sebut aktif loudspeaker, gitu, atau powered loudspeaker. Kira-kira kabelnya panjang atau pendek di dalam situ? Dari power ke loudspeakernya relatif pasti ngapain digulung-gulung di dalam situ, gitu ya? Setuju nggak ya? Dan menyambung tadi, menyambung Mas Jarwo, itu topik bagus sekali. Jadi kita sama-sama belajar, nggak ada yang begini. Kita adu argumen tidak ada masalah, tapi urusannya semuanya belajar. Karena belajar itu tidak pernah berhenti sampai kapanpun. Nggak ada istilah tamat, itu nggak ada. Yang ada tamat SMP,
Tapi setelah itu SMA. Yang ada tamat SMA, setelah itu S1 dan seterusnya kan gitu ya. Jadi nggak ada, saya sound system sudah tamat, sudah lulus, nggak ada. Belajar aja terus sampai kapanpun kehidupan ini adalah belajar. Belajar buat bersabar. Ini pelajaran apa ini? Oke, lanjut ya. Jadi kipas angin ini transducer atau amplifier? Karena dia berubah gitu. Maka setrikaan itu gitu loh maksud saya, supaya ingat. Ya, jadi banyak orang ini prosesor nih gitu. Loh, prosesor, ya prosesor gitu, tapi buat apa? Ini prosesor buat apa? Dan dia amplifier atau transducer. Oke? Kalau kita bicara mikrofon saja, itu ternyata sudah banyak sekali yang harus kita urus. Oke? Secara kerjanya, mikrofon merubah energi getar menjadi energi listrik. Oke? Ada mikrofonnya. Ingat, mikrofon kemarin banyak loh. Ada poppernya, ada ada popper satu, ada grill, ada windscreen. Ada windscreen yang untuk di studio rekaman dan sebagainya. Tapi mikrofonnya sendiri itu kan hanya atasnya ini ya, yang spoolnya, betul, relatif kecil. Jadi jangan pernah kalau mikrofonnya jebol, beli aja spool yang 15.000 kita masukin. Ya, bisa ngerti maksud saya? Ya, jadi hati-hati dengan mikrofon gitu maksud saya. Mikrofon itu kalau dicatur pionnya gitu loh, udah salah pembukaan selesai. Oke, jadi dari cara kerjanya saja mikrofon sudah ada dua macam yang umum. Cara kerja dia, cara kerja merubah energi getar menjadi energi listrik ada dua macam. Apa? Ditanya. Secara kerja dia merubah listrik, mikrofon ada dua tipe, dynamic dan gitu. Itu cara kerjanya, gak ada urusan dengan yang lain. Cara kerja dia mau menggunakan magnet dan voice coil dengan coil. Magnet dengan coil itu kan sebenarnya dulu waktu kita masih sesepedahan, apa namanya, sepeda yang itu, sepeda apa sih namanya dulu? Kebu. Sepeda kebu. Ontel kok ya. Seperti tanda kerbau gitu. Oh, jadi sepeda kebu. Ya, sepeda kebu. Jadi di situ itu ada motor yang dia penghasil listrik, dan dia ditempelin di. Nah, motor yang menghasilkan listrik itu namanya dinamo, gitu. Dinamo itu dalamnya kan magnet sama kumparan sebenarnya. Makanya namanya dynamic microphone. Masuk dia kan? Cara kerjanya seperti dinamo itu. Yang kita tahu dinamo paling jelas kan di sepeda kerbau tadi itu, sepeda ontel. Gitu loh, maksud saya jadi kita ingat gitu loh. Gitu loh. Kalau kan ntar lupa lagi apa tadi di mana gitu loh. Iya, jadi semakin kita kencang lampunya semakin kan gitu kan. Betul nggak? Sama aja mikrofon semakin kita keras, cek dia menghasilkan listrik lebih besar. Jadi kalau naik sepeda hotel tolong yang cepat supaya terang. Kecelakaan gimana nanti? Ingat ya, oke? Secara kerja dynamic dan condenser. Yang perlu tambahan power yang dynamic atau condenser. Kalau di mixer namanya menjadi yang standarnya berapa volt? DC atau AC? Bener ya? Bukan AC. DC ya. Oke. Kalau saya kasih 1 volt, bunyi nggak tuh kondenser?
Ada contohnya ini di sini soalnya warna putih. Baru itu belum. Benar-benar dikasih baterai 1,5 volt ya. Benar-benar bisa bunyi. Jadi nggak harus 48 volt. Ada contohnya nanti kita ke. Kemarin saya soalnya mic banyak banget, berbagai macam. Oke, itu secara kerja ya. Kerjanya mic merubah energi apa? Energi getar menjadi gitu loh maksud saya. Ya. Masalah mic condenser. Ya. Kalau mic condenser itu dikasih Phantom. 1,5 volt. Ya. 1,5 volt sudah bisa bunyi. Ya. Kenapa di mixer itu mesti 48 volt? Yes. Kenapa? Mungkin biar kita paham aja. Ya. Kenapa penyebabnya? Kok nggak dikasih 1 volt aja? Mungkin lebih iri. lebih aman. Betul. Kenapa 48? Betul. Monggo, Pak David. Karena Audio Engineering Society dan European Broadcasting Union itu adalah yang diakui dunia untuk membuat standar untuk profesional audio. Jadi dia punya persatuan dari seluruh dunia. Yang satu punyanya Eropa, satu punyanya Amerika. Yang Amerika disebut Audio Engineering Society di Google. Kalau kita jadi anggota di situ, bayar sekian dalam setahun, itu seluruh upgrade selalu sampai ke kita. Dan kalau kita ikut konferensinya sebagai wakil Indonesia, kita dibayarin oleh menteri apa itu? Udah tahu belum singkatannya? Gitu. Karena tidak ada wakil Indonesia di AES, di Audio Engineering Society ataupun di European Broadcasting Union. Jadi kalau kita tahu format digital, kan ada tulisannya AES, betul nggak? AES itu Audio Engineering Society. Jadi terus ada angkanya kan, AES berapa gitu? AES 3, AES 24 itu adalah format digital yang sudah distandarisasi oleh mereka. Kita harus nurut. Sama seperti Phantom Power sudah lama sekali distandarisasi bahwa oke, mulai hari ini yang namanya mixer profesional Phantomnya itu kita buat plus 48 volt DC. Hanya gara-gara itu. Iya, selesai. Oke? Klik. Iya, ngomong. Waduh, enak dan rame nih kalau gini. Gak ngantuk. Serius. Berkenaan dengan D-Box yang kemarin dibahas. Di iBox. Ya, di iBox. Itu kan biasanya kita pakai Phantom Power 48 volt. Yes. Kenapa yang di iBox-nya sendiri kok 9 volt? Iya. Nah, itu. Itu nambeng gitu kan di iBox itu. Supaya baterai kotak laku. Oh, gitu. Karena kok nggak 1,5 aja? Iya. Udah hampir habis itu. Baterai kotak itu kan jarang sekali. Ya, untuk mempertahankan. Jadi semua sebenarnya bisnis gitu loh. Mau tidak mau kita kehidupan ini bisnis gitu, dagang gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya 1 volt nggak ada masalah. Oke. Sama seperti mengapa ada sampling bit itu 24 bit gitu loh. Kenapa nggak 16 bit aja? Kenapa? Bit itu singkatan dari BIT singkatan dari Google. Bit stand for gitu. Kita belajar harus begitu supaya upgrade. Binary digit top sekali, benar sekali itu. Oke. Jadi sekarang kita tahu gitu, kalau kita ngomong 16 bit berarti 16 binary digit.
Nggak apa-apa ya, kita gitu loh. Nggak apa-apa ya. Coba ngamuk-ngamuk gitu loh maksud saya. Gitu, entah sampling bit, entah bit rate, sama saja. Oke. Apakah yang disebut dengan binary? Binary. Bilangan 1 dan 0, hanya 2. Kalau tidak 0, 1, maka disebut by. Oke? Kalau kita kan 1, kita bukan B. Ada yang B di sini? Ada? Serius ada nggak? Berarti sama saya gitu kalau ada. Oke? B kalau tidak 0, 1. Ada yang 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Namanya desimal. Sekali lagi, jangan sampai anak kita tanya desimal sama binary bedanya apa, kita nggak tahu. Oke? Desimal itu bilangan dasarnya 10. Binary bilangan dasarnya 2. Karena desimal kemungkinannya 10, binary kemungkinannya 2. Kalau nggak 0, 1. Kalau desimal, kalau nggak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nggak ada 10. 10 itu 1 dan 0. Jadi dari 9 dia balik lagi. Mudeng? Bener? Asik. Kalau mudeng asik, serius. Beneran. Tolong kalkulatornya dibuka, dijadiin portrait, landscape, sorry. Tolong dijadiin landscape. Ada nggak tulisannya bit, dec, dan hex? Kalau nggak ada, tolong download dari Play Store kalkulator saintifik gratis. Ada nggak tulisan bit, dec, dan hex? Kalau tidak ada, download kalkulator saintifik. Dapat? Oke, kalau belum saya langsung online saja di sini. Gak usah susah-susah. Bin to dec. Tuh. Ini dia. Kelihatan ya? Ini kita masukin binary-nya. Misalnya binary-nya, kalau binary kalau tidak 0, 1 kan ya. Gini misalnya 1001 0000. Ini kita sebut 8 bit. Karena ada 8 angka. Setiap digit bisa 1, bisa nggak bisa yang lain ya, bener ya, karena binary ini. Oke, inilah yang dikeluarkan oleh seluruh alat digital dalam dunia pro audio. Kalau dia berapa bit? 8 bit. Kalau 16 ada 16 seperti ini. Kalau 24 ada 24 seperti ini. Oke. Kalau 8 bit berarti 8 binary digit ya. Kemungkinannya berapa? 000 001 01 gitu loh. Mantap sekali. Kemungkinannya 2/8. 2/8 sama dengan ini penting. Mengapa kita orang audio mau tidak mau harus mengerti basic digital? Karena kita akan menjadi digital 256. Oke? Makanya angka di SD card, angka di memori itu 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB. Ya, selalu kali 2 kali 2. Mulai dari 2 4 8 16 32 64
128, 256, 512, 1000 gitu. Jadi yang disebut 1 giga itu sebenarnya tidak 1000 tapi 1024. Karena dia 2 pangkat 1024 adalah 2 pangkat. Bayangin coba pagi-pagi begini. 2 pangkat 10 kan udah tulis kan? Ayo 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 pangkat 10 sama dengan gitu kan? Oke? Oke? Bit itu berurusan dengan dynamic range, tidak ada urusan dengan hertz, tidak ada urusan dengan frequency range. Ada 2 range. Range-nya dB disebut dynamic range. Misalnya sound system kita paling pelan main di 60 decibel, paling keras bermain di 90 decibel SPL. Kita ngomong dB SPL. dB itu ada banyak. dBu, dBV, dBm, betul loh. Nah kalau itu weighted beda lagi. dB weighted A, dB weighted B, C, D, E, Z dan sebagainya. 2 hal yang berbeda. Makanya saya bilang kita tidak pernah berhenti belajar dan ilmu ini nggak pernah habis-habis. Kalau ilmu ini habis, saya habis. mau cari duitnya gimana lagi? Bisa ngerti mas ya? Jadi nggak habis-habis. Dan begitu saya mengajar, itu saya belajar. Tolong diingat. Jadi saya mesti berterima kasih ke Paguyuban Sound System Jawa Timur ini. Ini pertama kali saya mengajar di paguyuban yang sekompak ini. Serius, benar-benar saya nggak bohong. Ya gitu. Dan pertama kali juga saya ketemu Pak Tommy yang bisa langsung hubungan saya ke Abah Alio. Saya dulu mikirnya Abah Alio, waduh ini isinya banyak. Baru takut duluan saya. Gitu. Tapi ternyata enggak. Sejak seminggu saya sama Abah Leo, sekarang saya ngomongnya seperti Pak Leo gitu. Nah gitu pasti. Dan nular. Oke? Dynamic range adalah kekerasan yang paling pelan hingga kekerasan yang paling keras. Itu yang disebut dynamic range. Saya tanya sekarang, kira-kira sound system yang kita gunakan itu paling pelan di berapa dB SPL? Kita bermain gitu, lagi bermain. Kira-kira di berapa dB SPL? Mungkin nggak 60 dB. Pasti lebih naik ya. Anggaplah di 80 gitu ya. 90. Gak main paling pelan maksudnya, paling 80 ya. 80 dB SPL paling pelan. Begitu kita hajar berapa? 130. Ya, yang di depan loudspeaker monggo. Ya, kan kita tahu kalau di jarak 25 meter itu 130. Berarti yang ada 1 meter di depan loudspeaker itu sopo. Juri. Makanya selamat tinggal juri gitu. Sebenarnya kita menilainya kan nggak usah di situ. Kan kita udah tahu rumusnya. Kalau kita tahu di 16 meter berapa, kita tahu di 1 meter berapa kan? Setuju kan? Sudah tamat itu pelajaran itu. Tinggal diuji hari ini. Kemarin udah tamat, udah bisa semua. Bahkan di grup yang mengerjakan PR kan hampir semua, walaupun hanya 4 orang. Atau yang lain kemana? Ya kan? Asik Pak Yulianto, asik gitu. Kan tadi saya tanya terus Pak Yulianto yang mana gitu. Sangat rajin gitu. Benar. Oke? Berarti kalau paling pelan di 80 dB, paling keras di 130, berarti dynamic range-nya berapa? 130 kurang berapa? 50 dong, nggak usah pakai kalkulator dong.
Itu yang disebut dynamic range. Oke, ada yang main paling pelan di 80, paling keras 90. Berarti dynamic range-nya gitu. Dalam dunia digital, dynamic range ini tergantung oleh bitnya, sampling bitnya. Kalau sampling bitnya 16 bit, tinggal dikalikan 6. Berarti dynamic range-nya bisa berapa? 96 dB. Berarti kalau paling pelan kita main di 60 dB, paling keras bisa. Kalau paling pelan di 60 dB, berarti paling keras berapa kalau 16 bit? Aduh, 100 gitu. Ini main left-nya lebih bagus daripada main right. Matematiknya main left cepet jadi. Bisa ngerti nggak saya? Pertanyaan saya, dengan sampling bit 16, berarti dynamic range-nya berapa tadi? 96 dB kan? Cukup atau enggak? ...96 dB dynamic range cukup atau tidak untuk sound system dunia live? Terus kenapa orang bilang ini 16 bit kurang bagus, saya mau 24 bit. Kalau 24 bit berarti dynamic range-nya piro? Tinggal dikalikan 6. Cukup nggak? Gendeng aja kalau nggak cukup. Telinga manusia itu paling kecil 0 dB, paling besar 140 dB, itu selesai telinga di 140. Ingat, dynamic range itu bukan yang paling keras, bukan. Kekerasan yang paling pelan sampai ke yang paling keras itu berapa bedanya? Itu yang disebut, yang bisa mengontrol dynamic range itu ada alatnya, namanya, yang bisa memproses dynamic range adalah dynamic range processor. Disebutlah dynamic processor. Di dalamnya ada gate, ada expander, ada limiter, ada kompresor. 4 orang ini anaknya dynamic processor. Mana mungkin kita ngerti dynamic processor kalau kita tidak tahu dynamic range itu apa? Gitu. Jadi nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Gak bisa loncat-loncat, harus ada alurnya. Oke? Karena itu Pak Tommy ini ngikutin online, Pak Jarwo ngikutin online dari nol, sudah jalan setahun lebih. Setiap minggu kita upgrade, ingat-ingat terus. Jadi di sini saya harapkan setelah ini grup ini jangan bubar, grup WA ini. Jangan gitu. Kita bikin kelas khusus kita kan gitu. Ya, pakai Zoom. Modal kuota sama 25.000. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa dong. Ya. Jadi saya bisa makan gitu. Makan nasi itu kerabu. Oke? Silakan mau berapa pesertanya, karena saya bisa punya kuota sampai 100. Zoom saya bisa sampai 100. Dan kita meeting, ngobrol. Ya, oke? Jadi kita termaintenance terus, tidak terputus gitu. Karena kan tidak mungkin dalam 2 hari tiba-tiba kita jadi sakti gitu. Itu udah ngerti beat, ngerti segala macam, nggak mungkin. Oke? Kalau angkanya seperti begini, pertanyaannya ini sebenarnya desimalnya berapa gitu loh. Tinggal kita convert. 144. Mantap? Ini yang kita sebut not on MIDI channel 1. Angka ini itu adalah not on MIDI channel 1. Fader yang ada di mixer digital kita
itu adalah control change number 7. Ini urusannya beda lagi. Ini hanya sekedar lewat maksud saya, supaya kita tahu bahwa semuanya urusannya awalnya itu dari MIDI, MIDI, singkatan dari Google. What is MIDI stand for? MIDI stand for gitu loh. Ya. Kata kuncinya selalu begini untuk singkatan. Perlu atau tidak? Kadang-kadang perlu gitu. Orang ngomong nggak tahu ini apa maksudnya gitu. Seperti tadi ISEDU apa gitu. IS itu apa? Ya. Saya sangat sarankan kita back to basic gitu. Jangan kadon sih. Keluar. Ya. Musical instrument digital interface ini sing goroi. Ada ini, setelah ini baru ada digital audio workstation atau DAW. Software yang sekarang dipakai ini adalah DAW, digital audio workstation. Oh, garai. Garai. Ojo itu ojo. Garai. Garai Pak ya, bukan goroi Pak ya. Kalau goroi itu bijui Pak. Membohongi. Goroi itu membohongi Pak. Enggak, ini yang bikin gara-gara. Yang maksudnya menggara-gara. Yang membuat menjadi ada digital audio workstation. Garai. Apa manusianya ini? Musical instrument interface ini dari tahun 1983 di launch di NAMSHO, National Association of Music Merchandising yang adanya di Anaheim. Saya mau juga dari sini ada yang berangkat ke Anaheim sekali-sekali untuk foto. Nggak perlu, sekarang ada internet. Dulu saya setiap tahun selalu berangkat ke mana-mana itu pasti dibayarin, nggak pernah enggak, untuk mencari barang kan. Sekarang enggak, sekarang dari internet bisa. Kecuali kita memang harus beramah tamah dan segala macam, itu penting ya. Oke? MIDI beres, DAW beres ya. Belum, ada satu lagi yang namanya sampling rate. Dia urusannya dengan frekuensi, bukan dengan dB. Bit kelar ya? Oh iya. Satu lagi adalah sampling rate. Yang standar internasional sampling rate adalah 44,1 kHz. Standarnya ini adalah 44,1. Rumusannya adalah, halo, frekuensi ini dibagi 2 dikurangi faktor kesalahan 0,05 jadi angka berapa? Frekuensi ini dibagi 2 dikurangi faktor kesalahan correction factor 0, jadilah, sorry, saya salah. Ini dibagi 2 berapa? Oke. 0,5 ya? Faktor kesalahannya 2. Itulah panas. Itulah. Enggak. Waduh, kita sebelum tadi, Pak. Waduh, kita sebelum tadi. Oh, enggak. Aman? Man. Enggak live kan? Kalau live nggak bisa dikoreksi loh. Live mahal. Oke. Kalau ini dikurangi 2,05, angkanya jadi berapa? 20 Hertz atau kilohertz?
Hertz atau kilohertz? Kilohertz. Itu bukannya angka ajaibnya kita. 20 kHz adalah frekuensi tertinggi yang bisa kalau telinga kita masih ya kan? Paling rendah 20 Hz sampai 20 kHz adalah frekuensi range dari telinga manusia. Jadi kalau ada orang ngomong ini loudspeakernya nih hanya 48 sampling rate-nya hanya 44,1. Kenapa memang kurang kedengeran? Harus kaliin 2, harus 48 kHz, harus 96 kHz, harus kali 2 lagi. Memang telinga kita bisa sampai berapa? Gitu loh. Jadi standar di dunia buat audio, ini CD audio loh urusannya, benar-benar standar itu adalah 44,1 kHz sampling rate-nya, bitnya 16 bit 44,1 kHz adalah standar pro audio di dunia. Sudah cukup buat mereka. Buat kita nggak cukup. Enggak. Manusia tidak pernah puas. Itulah sifat manusia. Ada untungnya? Ada, bang. Apa untungnya? Yang jualan memori banyak. Handphone kita kalau RAM-nya hanya 2, zoom aja susah, apalagi mau main slot. Tapi kalau RAM-nya 8, kenceng. RAM-nya 16, lebih kenceng dari laptop. Gitu. Jadi kalau beli handphone jangan lihat merek, lihat brand, lihat RAM-nya sama ROM-nya. Handphone saya berapa giga isinya gitu loh. Yang itu kan yang tadi itu gitu loh. Jadi semuanya nyambung sebenarnya, oke? Adalah frekuensi tertinggi yang dapat disampling. Jadi urusan frekuensi, urusannya sampling bit atau sampling rate. Urusan desibel dynamic range bit. Karena zaman sekarang kita tidak lepas dari yang namanya ADC dan DAC ya. Analog to digital converter to digital to analog converter. Input analog di mixer digital kita itu ADC atau DAC. Dari analog dikonvert menjadi outputnya DAC apa DC? Oke, jadi ada analog to digital converter, ada digital to analog converter. Mixer digital kita lebih banyak ADC-nya atau DCA-nya harusnya. Namanya mixer. Berarti yang namanya mixer itu banyak jadi sedikit atau sedikit jadi banyak? Namanya mixer, berarti dari banyak jadi dikit atau dikit jadi banyak. Makanya namanya mix kan. Kalau dikit jadi banyak namanya top. Berarti banyak pembalet di sini. Istilah split, istilah balet. Penari. Mengapa saya tahu? Karena istri saya penari. Saya enggak. Penari balet. Wah, ini. Nah ini nggarai juga ini. Lancing. Ya. Saya mikrofon, tolong mikrofon. Pak David, ya. Saya sering melihat angka 44,1 kHz di beberapa peralatannya, Ya. di beberapa software. Saya juga melihat 48 kHz. Iya. Saya juga melihat 96 kHz. Iya. Sampling rate. Yes. Juga ada 192 Yes. kHz. Terus kalau
4,1 aja sudah mampu ke telinga. Ngapain kayak sampai 192? Ya ngapain? Gitu loh. Enggak. Apa maksudnya pabrik itu sampai membuat 192? Jawaban yang benar adalah mereka mengejar harmonic content. Bunyi itu tergantung dari dua jenis frekuensi. Frekuensi yang menentukan nada disebut kemarin atau dominan. Yang kalau senar nomor 5 itu berapa hertz? 110 hertz. Senar nomor 5 dari gitar itu selalu bergetar 110 kali dalam 1 detik. 2 oktavnya baru 440 kan? Oke. Kalau kita punya dominan frekuensi di 10 kHz, oke, seandainya, ngerti nggak maksud saya? Dominan frekuensinya di 10 kHz, tidak ada penyanyi yang bisa sampai orang, bukan penyanyi itu. Bahkan yang tadi saya bilang, di atas 5 kilo, di atas 6 kilo itu udah bukan pita suara, udah ludah. Keren. Gitu. Oke? Jadi kalau mau ngecek Twitter jebol atau enggak kan kita mana gitu. Ya kan? Oke? Kalau saya punya dominan frekuensi di 10 kHz, mungkin nggak harmoniknya nyampe lebih dari 20 kilo? Banget. Apalagi kita punya dominan frekuensinya di 18 kilo hertz. Maka frekuensi harmonika bisa sampai 30-40 kilo. Nah, mereka ngejar itu. Warnanya beda. Warna itu tidak usah didengar. Artinya gini. Enggak. Memang terdengar beda. Warna, color, the color of sound. Nih, gini. Nada A di gitar mereknya Gibson dengan nada A di gitar mereknya Korg, dengan nada A di gitar mereknya David Klein, beda-beda. Padahal nadanya sama, tapi bunyinya beda. Artinya fundamentalnya sama, dominannya sama, harmoniknya beda. Yang satu pakai kayu apa, yang lain pakai kayu apa, yang lain pakai kayu solid, gitu. Itu yang membuat harmonik. Loudspeaker kita yang dari wood, dari kayu, maka boxnya itu menjadi resonan, menjadi harmonik dibanding loudspeaker kita yang dari plastik. Plastiknya juga apa, setebal apa, kayunya apa, setebal apa, itu sangat menentukan harmonik frekuensi. Makanya disebut konten karena konten itu banyak. Harmonik frekuensi konten, frekuensi harmonik konten itu banyak, tidak satu. Fundamental kalau normal punyanya orang dunia secara internasional itu hanya satu fundamentalnya. Tapi untuk musik tradisional biasanya fundamental itu ada 2 bahkan 3. Jadi kalau kita menyatukan musik tradisional, kita mainin di keyboard PSR gitu misalnya, nggak diganti scale-nya, nggak nyambung. Mau dia apa-apain nggak nyambung. Tuningnya beda. Beda aja. Mengapa sebuah grup band namanya Krakatau menjadi sangat terkenal di luar negeri? Di Indonesia enggak. Dulu nih kita ngomong dulu. Bahkan mungkin sampai sekarang. Dulu Krakatau itu kalau nggak ada Tri Utami sama saya itu udah lebih dari pacaran. Karena nyaris setiap hari kita nyanyi bareng, saya main, dia nyanyi. Dulu masih kecil, masih SMP belum ini. Masih kecil.
Doro. Ngamen dari tahun 78, umur 12 tahun udah ngamen. Nah waktu itu ya Ute, Ruth Sanaya, Lita, itu yang nyanyi tuh. Jadi setiap malam ya saya gantian gitu loh. Enggak, penyanyinya banyak, pemain pianonya jarang. Ini kacau nih. Saya bagian tuning kan. Cari gain dulu baru bener. Di mana-mana cari gain dulu baru bener. Tolong diingat itu, jangan cari fader dulu baru gain. Kebalik. Cari gain itu biasanya rotary, bukan slider. Slider, oke? Rotary. Yang diputar. Fader juga tapi rotary. Ya? Lebih enak slider atau rotary atau dua-duanya? Yakin? Enak? Kalau kita punya mixer, kita pilih yang slider atau yang rotary. Yang mahal yang slider atau rotary gitu aja deh. Slider ya, karena dia bisa sliding kan. Sekali lagi, mengapa bisa di sliding? Karena untuk di sliding, bukan untuk dibariskan seperti kereta api. Diamin di Unity Gain. Sekarang bahasa kita itu bukan 0 dB. 0 dB itu bisa SPL bisa apa, tapi kalau Unity Gain, namanya Unity Gain, udah pasti dia uncut, unboost, tidak ditambah, tidak dikurangi. Apa yang masuk itu dilewatin langsung. Unity Gain, mixer yang sangat bagus, tulisannya bukan 0 tapi U. Unity Gain, penpot yang sangat di mixer yang sangat mahal, tulisannya bukan LR tapi KK, kiri kanan, karena buatan Indonesia. Gimana, mau pen K atau mau pen K? Susah. Itu kelemahan bahasa Indonesia. Jadi akhirnya jadilah liri dan ranan. Ngotot pokoknya. Ngotot pokoknya. Oke? Oke? Semakin panjang slider, semakin enak atau semakin gak enak? Semakin enak dong. Kalau yang pendek mentok. Apa? Ini kan panjang ini. Oh ini nggak touchscreen ya? Pakai cutter. Jonesu. Udah siap? Mulai ya. Hanya 10 menit. Kita ujian. Salah mic-nya seksi. Kalau lulus, maka sertifikatnya dinyatakan lulus. Kalau tidak lulus, tidak dapat e-sertifikat. Hanya dapat e-sertifikat telah mengikuti, itu pun kalau absennya oke. Deal ya. Jangan tegang sebelum waktunya. Yang belum ada di grup nggak bisa ikut loh. Bisa di sharing sih. Siapapun boleh ikut. Yang perlu paketan bisa gunakan Devi. Ya. CSS Musik 1 password alhamdulillah.
Udah.